Astagfirullahaladzim, Ceng. Urusan sama Mas Wah belum selesai, ini udah godain entin. Cantik, sok coba gerak lihat tuh. Salah satu contoh orang yang punya istri cuma satu. Hidupnya stres, penuh masalah. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Materi itu benda. Kebendaan. Yang namanya benda itu hadir untuk dilihat, terlihat. Kita memilikinya untuk diperlihatkan. Kita membelinya untuk diperlihatkan kepada orang-orang, untuk diketahui orang-orang. Kita beli TV dipamerkan. Kita beli kulkas dipamerkan. Kita beli mesin cuci dipamerkan. Eksistensi kita, keberadaan kita di dunia seolah ditandai oleh materi yang kita miliki. Benda yang terlihat itu. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh dunia materi, semua bisa berubah. Bahkan akan merambah ke dunia non materi. Anak sekolah dipamerkan. Anak bisa naik motor dipamerkan. Beribadah dipamerkan. Sholat dipamerkan, berdoa dipamerkan, sedekah dipamerkan. Dunia materi itu jangan dianggap sepele. Dia bisa merusak hati, merubah pola pikir kita sampai ke akar-akarnya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Kalau hati kita sudah rusak, kita akan sulit membedakan mana yang logis, mana yang tidak logis. Kalau sudah begitu, setan dengan mudah menggiring kita kemana mereka inginkan. Dan pada akhirnya, perbuatan buruk pun dipamerkan jadi kebanggaan. Astagfirullahaladzim. Setan duduk di atas kebendaan. Kenapa kamu diam saja, Sob? Ketinggian, Ustaz. Pasti. Jangan, Sob. Suara saya itu masih jelas. Itu namanya tahu diri, Sob. Sok, Jan. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak, Tatang berangkat dulu ya. Iya, Tang. Hati-hati ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, Mak. Ya. Udah sampai? Kita harus ganti angkot. Ayo.
Nuhun ya, Kang. Kang Idan teh kenapa? Kalau kamu teh menikah sama Kang Aceng, pikiran Kang Aceng teh pasti akan lebih tenang. Sekarang gini, Kang Aceng mau tanya, Entin mau jadi istri Kang Aceng keberapa? Kedua, ketiga, atau keempat? Bagaimana mau punya istri 4? Punya 1 aja kewalahan. Justru karena hanya punya istri 1 jadi kewalahan. Coba punya istri 4, kan enak. Bisa diskusi sama yang lain. Lagi ada masalah sama yang 1, Kang Aceng bisa diskusi sama Entin. Kalau misalnya punya masalah sama Entin, diskusinya sama Em, begitu. Kalau nggak percaya, sok gerak kita coba. Yuk. Ih, enak aja. Yang ada malah nambah masalah atuh, Kang. Cantik, cinta itu bisa menyelesaikan semua masalah. Gombal. Astagfirullahaladzim, Ceng. Urusan sama Mas Suha belum selesai ini udah godain entin. Cantik, sok coba gerak lihat tuh. Salah satu contoh orang yang punya istri cuma 1, hidupnya stres, penuh masalah. Jadi gimana? Kapan kita laksanakan? Laksanakan apa atuh, Kang? Pernikahan kita. Emang siapa yang ngomongin pernikahan? Kamu mah sekarang begitu, suka ingkar janji, angin-anginan. Stop, Om. Ntar Edward jalannya biar jalan kaki aja. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kapan nih? Kang Aceng mah. Udah jangan pikirin tulis-tulisan terus, satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. War, baru pulang? Tante. Wat, papa kamu nih kerjanya pacaran terus. Dang, kamu kalau ngomong suka asal ya. Enggak, War. Papi teh lagi diskusi sama Tante Entin. Bagaimana caranya mendidik anak dengan baik. Papi kan juga harus terima masukan dari perempuan. Biar bisa mendidik kamu. Iya nggak? Alah. Nih, ayo pulang. Ayo. Din, Kang Aceng pulang dulunya. Makasih tadi masukannya. Hebat bener. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sebentar. Papi lupa bayar kopi. Jadi sampai rumah kita kunciin nikah aja sekarang dalam ya. kamar mandi biar nggak keluar lagi, biar nggak celamitan. Ceng, Nah, stres dan dengerin. yuk Tin, Iya, Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam, Doi. Kita ngomong sama Mas Suha yuk, Doi. Masalah senam, Ko. Masalah Aceng. Berarti ngomongnya sama Aceng, Ko. Kasihan Aceng, Doi. Kita bertiga jemput anak-anak. Dianya tinggal di rumah. Berarti kita harus kasihan sama Edward, Ko. Edward kan sudah ada yang jemput, Doi, Tatang. Berarti kita harus kasihan sama Tatang. Enggak, Doi. Kita harus kasihan sama Aceng. Harusnya kan Aceng jemput Edward seperti biasanya. Kasihan Aceng diperlakukan seperti itu. Pasti dia sedih. Ya nggak tahu, Ko. Kita harus tanya Aceng. Dia sedih, Doi. Siapa, Ko? Aceng, Doi. Yang namanya anak-anak itu harus dijemput sama bapaknya. Maksud kamu, Aceng bukan papihnya Edward. Tatang papihnya. Aceng, Doi. Aceng papihnya Edward. Kamu yakin, Ko? Yakin, Doi. Ya kalau kamu yakin, kenapa harus sedih?
Saya malu nih. Malu kenapa, Kang? Saya ternyata orang kecil. Orang kecil yang merasa sangat besar. Saya malu pada diri sendiri nih. Kita berteman dengan Mbak Stella, dengan Mbak Juhis, Pak Mulyana, dengan orang-orang hebat. Saya merasa menjadi hebat dan besar seperti mereka. Tapi niatnya Kang Idan kan baik. Mau buka pantai asuhan. Tapi saya lupa satu hal nih. Saya tidak mengukur diri sendiri. Kenapa memikirkan hal-hal yang besar jika kemampuan tidak ada? Masih banyak hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan di Ciraos. Kita pulang nih. Ayo, Kang. Alhamdulillah. Udah pulang, Tang? Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edwardnya mana? Edward tadi turun di warungnya Centin, Mak. Kenapa turun di warung Entin? Katanya mau ngobrol sama Kang Aceng, Mak. Oh, bagus kalau begitu. Biar dia nasehatin bapaknya. Mak, motornya mau sekalian Tatang masukin? Boleh, Tang. Makasih. Papi mau pisah sama Mami. Kamu teh ngomong apa sih, Ward? Ward, nenek itu cuma marah sama papi karena papi lupa jemput kamu. Ini teh bukan masalah besar, udah kamu tenang aja. Jadi cowok itu harus santai, nggak boleh panikan, ya. Kenapa sih Papi tuh nggak ngajarin Edward naik motor? Supaya Papi nggak ribet lagi antar jemput Edward. Dan Papi juga nggak ada masalah lagi nanti sama nenek. Sep, kamu itu masih SMP, belum boleh bawa motor. Iya, Pi. Tapi kan banyak teman-teman Edward yang bawa motor ke sekolah. Iya, papi ngerti. Kalau papi ajarin kamu naik motor juga, kamu pasti bisa. Tapi kan kamu belum ngerti rambu-rambu lalu lintas. Papi itu takut kamu kenapa-napa. Udah, tenang aja. Nanti kalau kamu udah SMA, baru papi izinin, ya. Tapi kan jalanan ke sekolah Edward itu teh sepi. Walaupun ada mobil itu teh juga jarang. Iya, paham. Papi teh paham. Tapi kalau kamu udah bisa bawa motor, nanti kamu jalan-jalan sama teman kamu ke jalan besar. Ya tapi kan nanti kan nenek nggak perlu ngingetin Papi lagi buat jemput Edward. Kalau kamu papi kasih bawa motor, dan mami kamu sampai tahu, papi sama mami bisa benar-benar pisah. Udah, kamu tenang aja deh. Udah sekarang mendingan kamu pulang ke rumah neneknya. Takutnya nenek khawatir nyariin kamu. Ntar marah sama papi lagi.